harusnya kita berpikir sekarang meletakkan dasar pembangunan demokrasi kita ini untuk 20 tahun yang akan datang. Dia namanya penggabungan-penggabungan itu membuat jadi lebih murah dan lebih efisien. Bahkan lebih mahal. Justru yang paling nyata terjadinya tumpang tindih isu adalah kalau pilpres digabung dengan pileg. Apa latar belakang kenapa kemudian muncul gagasan mengevaluasi sistem pilkada kita? Mungkin idealnya sementara ini, kita ini melaksanakan pilkada secara asimetris. Kan bulan depan sudah mulai dibuka atau dibentuk pansel pemilihan penyelenggara. Dan itu melanggar lagi. Masa ada anggota DPR cuma 2 tahun? Gitu loh. Bertentangan lagi dengan undang-undang. Nah, ada juga yang mengatakan kalau gitu udah yang 5 tahun selesai diisi sama yang nomor 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Rakim Oriani Channel. Kali ini kita akan berdiskusi soal pemilu ya. Soal sistem politik kita yang kita tahu hampir setiap mendekati pemilu atau pasca pemilu, itu sistem politik kita agak berubah-ubah. Bahkan paling terakhir itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2004 yang merubah paradigma pemilu kita menjadi 2. Ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal ya, pemilu daerah. Sementara kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22E ya, kalau saya tidak salah itu, pemilu itu dilaksanakan 5 tahun Pak ya. Lalu kemudian ayat 2 yang dimaksud dengan pemilu itu terdiri dari pemilu Presiden, kemudian DPR dan DPD maupun DPRD. Sebagai seorang politisi senior, kemudian pernah memimpin Komisi 2 DPR RI, dan hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi di tingkat DPR RI. Bagaimana Abang Doli melihat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama nih saya merasa terhormat ini sekarang ada bersama dengan tokoh-tokoh penting Maluku Utara nih, dua wakil bupati yang mendampingi saya bicara tentang politik. Ya, luar biasa. Yang kedua berkaitan dengan soal putusan 135 itu, sebenarnya kan secara normatif itu sedang membicarakan tentang soal keserentakan pemilu. Jadi pemilu kita ini kan punya 3 jenis pemilu ya. Indonesia punya 3 jenis pemilu. Pilpres, pileg, dan pilkada. Nah yang selama ini itu diatur dalam 2 rezim sebetulnya. Ada 2 undang-undang yang disebut pemilu, itu adalah pileg dan pilpres. Itu diatur Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian pilkada Undang-Undang 10 2016. Nah makanya ini agak lucu di kita ini. Pilkada itu tidak sebut pemilu selama ini. Disebut pemilihan. Ya, makanya teman-teman KPU mengatakan pemilihan kan. Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Nah, tapi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 itu mengatakan bahwa nggak ada bedanya. Jadi mereka ini sama-sama rumpun pemilu. Makanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu harusnya besok ini kita harus punya undang-undang tentang pemilu hanya satu rezim yang terdiri dari pileg, pilpres, dan pilkada. Nah kecuali kalau nanti kita bicara tentang soal pilkada mau dikembalikan ke DPRD, nah itu rezimnya beda lagi tuh. Bisa jadi kalau memang itu yang disepakati sebagai konsensus, mungkin kita tetap punya 2 undang-undang, itu satu hal. Nah jadi kembali lagi ke tadi, sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatur keserentakan 3 jenis pemilu ini. Nah kalau kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengatur tentang keserentakan, itu ada 3 putusan sebetulnya. Itu sebelum 2004. Itu Effendi Ghazali CS. Iya. Nah, yang akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pileg dan pilpres jadi satu serentak. Putusan 55 itu, Pak. 5. 2019 ada putusan lagi tentang keserentakan itu. Waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan ada 6 opsi. Betul. 6 opsi keserentakan. Salah satunya adalah seperti yang sekarang nih, ada lokal dan ada nasional.
Nah, cuman mungkin Mahkamah Konstitusi ini ya agak ngambek lah kira-kira gitu. Ini pembentuk undang-undang kok dikasih opsi 6, nggak disusun-susun. DPR sama pemerintah ini kok nggak bahas-bahas. Iya. Akhirnya dia putusin sendiri. 2024 kemarin, 2025 kemarin, 135 memutuskan. Ya udah kalau kalian nggak putusin, kami yang putusin. Maka diambillah salah satu dari 6 itu, diputuskan lah yang ini. Cuma persoalannya begini, ini mendapatkan respons yang beragam dari partai politik, terutama yang di parlemen. Sebagian besar itu melihat ini ada dua putusan yang sebetulnya bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda antara pilkada sama pilegnya. Kalau pilkada berdasarkan jurisprudensi yang pernah terjadi selama ini tentang pelaksanaan waktu pilkada, nggak ada masalah sebetulnya. Pilkada itu misalnya mau dilaksanakan tahun 2021. Ya. Pertama, kita sudah punya jurisprudensi ternyata bahwa pilkada itu bisa selama ini pernah dimajukan, pernah dimundurkan. Ya. Gitu. Jadi itu ada jurisprudensinya. Nah, yang kedua sebetulnya konsekuensi dari pelaksanaannya itu nggak terlalu kompleks karena nanti kira-kira itu nggak sampai 2 tahun seperti yang dikatakan putuskan Mahkamah Konstitusi itu. Karena kan sebetulnya teman-teman kepala daerah ini dilantik kan kemarin Februari 2030. Jadi kalaupun kita mau buat tahun 2021 di awal ini cuma setahun sebetulnya. Cuma setahun. Nah, makanya kalau saya berkaitan ini ada masalah. Tapi nanti karena ini sekaligus serentak, ya baiknya diperpanjang saja. Nggak usah lagi pakai PJ-PJ kayak kemarin, rumit itu. Gitu. Nah, yang jadi soal nih sekarang pilegnya. Iya kan? Karena apa? Tadi itu. Karena secara normatif, dia bisa kalau dilihat secara parsial, dia bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 18 dan 22E. Yang mengatakan fix 5 tahun. Nah, itu secara normatif. Secara praksisnya, pelaksanaannya juga akan rumit. Ya kan? Misalnya tadi pertanyaannya, kalau 2 tahun, sementara kita ngaturnya 5 tahun, cara ngisinya gimana? Iya. Gitu loh. Nah, maka kemudian ini sekarang muncul ide-ide yang menurut saya jadi terbuka dan liar. Misalnya Prof Mahfud, dia mengatakan udah kalau gitu kita buat pemilunya 2 kali aja. Pemilu transisi ya. 2029 tetap pemilu, 2031 pemilu lagi ya. Berarti kalau gitu nggak efisien dong. Ya kan? Dan itu melanggar lagi. Masa ada anggota DPR cuma 2 tahun? Gitu loh. Lagi dengan undang-undang. Bertentangan lagi dengan undang-undang. Nah, ada juga yang mengatakan kalau gitu udah yang 5 tahun selesai diisi sama yang nomor 2-nya. Nah, itu lebih kacau lagi. Bisa lagi ribut nih orang yang loh, saya udah berdarah-darah jadi terpilih dan kemudian ada orang yang kemarin kalah nomor 2 di urutannya kemudian yang ketiga ada usulan diserahkan ke partai. Ini nanti partai yang digugat orang nanti. Gitu. Nah, jadi karena bertentangan dengan konstitusi, implementasinya jadi rumit. Gitu loh. Nah, makanya sampai sekarang masing-masing partai politik yang saya tahu sedang mengkaji ini kira-kira nanti kalaupun kita setuju ini implementasinya bagaimana. Kalau kita nggak setuju putusan ini, upaya hukum apa yang mau dilakukan? Nah, ini itu yang masih kita perkembangan terakhir soal putusan menyikapi putusan 135 itu kayak begitu. Tapi memang Bang, konsolidasi demokrasi kita memang nggak pernah selesai. Lagian dia nggak berjalan linear. Iya. Dia labirin terputar-putar. Setiap menjelang pemilu, undang-undang pemilu dirumuskan, undang-undang kepartaian dirumuskan. Iya. Jadi kita memang bangsa ini nggak punya konstruk sebuah tatanan demokrasi yang ideal menurut Pancasila lah, kira-kira gitu. Betul. Kenapa kemudian DPR ini tidak melakukan kajian-kajian terhadap konsep demokrasi ala Pancasila lah, kira-kira gitu? Betul. Jadi gini, saya sebetulnya dari 7 tahun yang lalu ya, waktu di Komisi 2 itu, kami sebetulnya sudah mulai ya. Waktu itu di awal begini, saya bilang sama teman-teman Komisi 2 itu, coba kita berpikir legasi apa yang bisa kita berikan selama kita menjabat sebagai komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Dan waktu itu momentumnya pas, kenapa? Kita sudah memasuki
melewati 20 tahun reformasi. Ya. Nah, kan biasanya kalau perubahan yang mendasar itu Siklus 20 tahunan. 20 tahunan itu kan. Nah, jadi waktu itu kita berpikir, ini udah 20 tahun. Harusnya kita berpikir sekarang meletakkan dasar pembangunan demokrasi kita ini untuk 20 tahun yang akan datang. Iya. Nah, sehingga tadi benar, nggak lagi tiap 5 tahun sekali kita rubah undang-undang. Itu kan. Nah, makanya waktu itu sebenarnya kita sudah memulai mengkaji secara serius apa sih sebetulnya yang mau kita demokrasi seperti apa sih yang mau kita bangun Ya. di Indonesia nih. Saya menyebutkan kalau Adinda mengatakan demokrasi, saya bilang demokrasi ala Indonesia. Ya, demokrasi yang tidak ikut-ikutan Barat, yang tidak liberal, tidak American sentris, Iya. segala macam gitu kan. Dan kita sudah punya dasar sebetulnya. Modal dasarnya itu apa? Sila keempat Pancasila. Ya. Di situ bisa kita elaborasi sebetulnya. Nah, pada kebijaksanaan. Hikmat dalam kebijaksanaan. Dipimpin ya. Iya. Oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, Iya, itu luar biasa. itu yang Filosofinya itu. ya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kepemimpinan kita tuh memang harus hikmat bijaksana. Jangan-jangan kita selama ini nggak berhikmat. Iya. Makanya kacau balau gitu kan. Nah, dalam perusahaan perwakilan. Nah, perumusan perwakilan ini kan kita belum ajak nih. Belum ada diskusi yang matang secara operasional apa yang disebut makna hikmat kebijaksanaan itu. Kepemimpinan hikmat kebijaksanaan itu kayak gimana? Bisa nggak menjelaskan secara detail bahwa kepemimpinan dengan hikmat kebijaksanaan itu adalah yang kayak gini. Yang belum ada. Perumusan perwakilan yang kita rumuskan tuh kan masih debat nih sekarang antara langsung dengan DPR selamanya kan gitu-gitu. Nah, sebetulnya kami udah mulai dari 7 tahun yang lalu untuk mengajak supaya sehingga kita memang punya undang-undang yang lama gitu, 20 tahun, 25 tahun yang memang kita matangkan betul. Karena kita belum bisa masuk ke sana, makanya akhirnya tadi itu kita selalu tambah sulam, etok-etok. Ya kan? Yang terjadi seperti itu. Kita kaget nih sekarang dengan putusan 135 nih loh. Kok bisa tiba-tiba misah antara nasional dan lokal? Ada orang yang simpel mengatakan, wah ini sebutnya mendorong cikal bakal federasi misalnya gitu. Ada yang bilang begitu, walaupun kita bisa diskusi juga soal itu. Nah, makanya sebetulnya harusnya, yaitu tadi kalau saya ya, putusan-putusan seperti ini harusnya mendorong kita untuk melakukan elaborasi lebih dalam, lebih serius untuk merumuskan demokrasi yang kita sebut sebagai demokrasi ala Indonesia atau demokrasi Pancasila itu. Ya, Bang Doli, menarik ya. Kalau kita mengikuti pendekatan sosiologis atas putusan MK 135 itu kan salah satunya dalam rangka dan efisienkan pelaksanaan proses politik kita ini, yang dimana dia selain menguras tenaga, karena pernah terjadi peristiwa meninggalnya penyelenggara di tahun 2019 itu kan ribuan orang. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan sosiologisnya ya. Yang kedua, dia juga menguras anggaran yang tidak sedikit. Nah, karena itu putusan 55 itu dia mencoba untuk membuat semacam 6 opsi, tetapi kemudian pembuat undang-undang tidak menindaklanjuti itu. Akhirnya keluarlah putusan 135 itu. Tetapi ini masih menjadi perdebatan, Bang Doli. Terutama di kalangan lembaga-lembaga riset. Kemudian ada masyarakat sipil sebagian yang tidak setuju dengan sistem politik kita yang tadi itu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tadi. Nah, saya kembali ke tadi, Bang. Berarti soal pengisian kekosongan 2 tahun, 2,5 tahun ini bagi pembuat undang-undang sampai saat ini belum ada satu norma yang pasti yang akan diterapkan. Belum. Jadi kita masih dalam kajian masing-masing partai politik. Dan sebenarnya ya udah hampir selesai juga sebetulnya. Saya cek ya, kayak kami misalnya di partai saya di Golkar, kita udah selesai. Dari sekitar 1,5 tahun yang lalu kita udah bentuk tim kajian politik, kita udah punya rumusan-rumusannya sebetulnya. Saya cek ke teman-teman di partai politik yang lain juga sebenarnya udah mereka punya itu ya. Nah, tinggal kapan dibuka aja. Nah, tapi begini ya. Tadi ya soal alasan berbagai putusan soal keserentakan itu kan yang dikedepankan adalah efisiensi. Ya. Anggaran lebih murah, lebih mudah. Tapi faktanya ya, kita sudah bisa evaluasi. Sebenarnya kebijakan yang kemarin itu nggak efisien juga, nggak murah, mahal. Gitu loh. Nah,
Jadi tidak selalu ya kemudian namanya penggabungan-penggabungan itu membuat jadi lebih murah dan lebih efisien. Bahkan lebih mahal. Lebih mahal. Bahkan ya tadi itu ya, kalau kita lihat secara fakta ada penyelenggara-penyelenggara yang Ya, sekian ya, meninggal kayak dunia ya. 2024, 2019 itu kan ada 800-an yang meninggal Ya. gitu loh. Nah, tapi gini, ada yang menarik ya. Salah satu alasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu adalah untuk menghindari tumpang tindih isu antara Lokal nasional. lokal dan nasional. Ya. Nah, saya mau pinjam kata tumpang tindih isu ya. Sebenarnya kalau kita konsisten bicara tentang soal tumpang tindih isu, ya, justru yang paling nyata terjadinya tumpang tindih isu adalah kalau Pilpres digabung dengan Pileg. Ya. Karena isu Pileg itu pasti selesai tertutup Itu fakta, dengan Bang. isu Pilpres. Itu fakta itu. Fakta. Hilang. Hilang. Isu-isu. Kenapa? Satu, masyarakat kita itu ya memang lebih tertarik dengan pemilihan presiden Ya. daripada presiden. Contoh sederhana saya kasih contoh. Mulai dari anak kecil lah ya. Kita dulu waktu kecil ditanya cita-citamu apa? Itu kan pilihannya pasti yang pertama mau jadi presiden. Iya, iya. Gak ada orang cita-citanya dari kecil mau jadi anggota DPR tuh gak ada. Iya, iya, iya. Ya, kalau nggak presiden, Iya, iya. insinyur, pilot kan Iya. itu. Jadi begitu dibandingkan antara ada pemilihan presiden dengan anggota DPR, pasti lebih tertarik mereka ke Pilpres. Betul, Bang. Yang Betul. kedua secara teknis itu lebih mudah. Kertas suaranya cuma satu lembar, ada foto 2-3. Pileg kan panjang tuh. Ya. Mereka lebih susah. Nah, yang ketiga di lapangan ini kan memang si para caleg ini kan ada tugas, kewajiban, perintah partai laksanakan. Pertama apa? Pasti dia harus kampanye untuk calon presiden. Yang kedua, dengan sistem kita sekarang harus juga kampanye untuk partai politiknya. Betul. Baru yang ketiga, mengkampanyekan dirinya. Betul. Makanya isunya tertutup pasti Betul. dengan Pilpres. Iya kan? Nah, jadi oleh karena itu, kalau saya nih ditanya, jadi gimana usulannya? Kalau saya tetap lebih bagus kayak 2004. Kita punya 3 jenis pemilu, 3-3 yang nggak ada yang diserentakkan. Jadi Pileg dulu, 2004 itu kan gitu. Pileg dulu April 2004, kemudian Juli Pilpres. Ya. Kalau ada putaran pertama September, nah nanti pilkadanya baru 2031 nggak apa-apa. Betul. Serentak. Kalau dulu kan setelah 2004 itu kan pilkadanya serentak tapi terbagi 3 kan? Iya. 3 gelombang-gelombang, Ya. 3 gelombang waktu itu. Iya. Nah, sejak 2020 kemarin ada perintah 2024 harus diserentakkan gitu. Nah, nggak apa-apa nanti begitu. Jadi 3-3-nya nggak ada lagi isu tumpang tindih, tidak lagi ada khawatiran terjadi tumpang tindih isu. Betul. Gitu. Jadi memang benar Bang ya, peserta pemilu itu kan partai politik. Nah, konteksnya adalah partai politik itu kemudian menyediakan orang untuk nyalek calon. Nah, pasti dalam misi partai politik ini kan harus linear nih. Ya. Antara kepentingan pemilu di setiap tingkatan itu kan pasti linear. Nah, tapi kemudian tadi yang Abang sampaikan bahwa sebetulnya yang harus dipisahkan itu adalah pilpresnya. Ya. Bukan kemudian ditarik DPRD-nya itu ke izin pemilu lokal. Betul. Nah, nanti isu yang dikedepankan itu isu presiden dan dia bisa menghilangkan menutupi isu yang lain. Iya. Satu lagi Bang, kaitan dengan pilkada. Nah, saya ikuti di salah satu forum tertinggi di Partai Golkar ya Bang ya. Nah, itu Ketua Umum Pak Halim itu dalam pidatonya itu mencoba untuk menawarkan gagasan pilkada tidak langsung tadi dengan berbagai macam variabel perkembangannya ya, efisiensi, kemudian dan seterusnya. Lalu kemudian ini disambut oleh Pak Presiden. Nah, wacana ini kemudian bergulir nih Pak di publik ya, dan ini mendapat tanggapan dan respon yang luar biasa, pro kontra di situ. Nah, kami membaca ini sebagai sebuah dinamika demokrasi yang biasa saja sebetulnya. Nah, tetapi kan ini kan harus dikonversi di dalam satu produk hukum yang bisa mengatur soal itu. Bagaimana tuh menurut pandangan Bang Doli terkait dengan wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum? Iya, kan sebetulnya kita semua mengambil pelajaran ya, pengalaman bahwa pelaksanaan pilkada selama ini kan sebetulnya
Gini, kita harus tarik dulu ke belakang. Apa latar belakang kenapa kemudian muncul gagasan mengevaluasi sistem pilkada kita yang kemudian salah satu usulannya adalah kembali ke DPRD, kembali tidak langsung. Itu kan kira-kira isunya adalah pertama mahal, ya. Nah, kalau kita bicara mahal, ini mahalnya juga macam-macam, ya. Mahal secara formal. Kalau pelaksanaan pilkadanya mahal, secara resmi, ya itu konsekuensi, Ya. ya Konsekuensi konsekuensi demokrasi. demokrasi. Kita memilih demokrasi. Tapi yang jauh lebih yang jadi problem adalah ternyata jauh lebih mahal biaya non formalnya. Apa itu? Ya itu tadi praktek moral hazard pemilu ya, political transaksional, money politics, vote buying. Nah, dan saya melihatnya ini mahalnya juga bisa kita hitung tangible dan intangible. Tangible tuh bisa lebih mahal ya, terhitung. Misalnya bisa jadi biaya non formalnya itu kalau dilihat dari angka-angka nominal itu mungkin bisa 100 kali lipat dibandingkan dengan biaya penyelenggaranya. Betul. Tapi yang paling bahaya lah yang intangible, yang nggak kelihatan. Apa itu? Rusaknya moral bangsa, moral masyarakat kita yang permisif gitu loh. Terjadi Ya kan? polarisasi Bang di tingkat bawah ini. Nah, belum lagi kita bicara polarisasi. Itu Iya. yang nanti yang kedua. Tapi ini soal soal mahalnya dulu nih. Iya. Ya kan, soal mahalnya dulu. Jadi apa namanya? Masyarakat kita udah jadi permisif, terbiasa. Kalau ada orang mau datang jadi kepala daerah, you bisa bayar berapa gitu. Iya. Moral itu yang lebih mahal menurut saya dibandingkan dengan angka-angka itu. Satu. Jadi itu mahal ya. Nah, yang kedua, ternyata sudah mahal, belum tentu juga menghasilkan kepala-kepala daerah yang sesuai dengan harapan rakyat. Yang misalnya dia bisa membawa daerah itu, memastikan dia bisa tambah maju. Iya. Kemudian dia punya integritas, misalnya nggak ketangkap korupsi. Iya. Itu kan. Terus punya komunikasi yang bagus dengan masyarakat, gitu kan. Nah, belakangan ini kan ada juga kepala daerah yang kalau ada kena masalah dia bebanin rakyatnya. Iya, Dia taikin pajaknya lah, Iya, apa iya, segala iya. macam gitu loh. Iya. Nah, itu kan nggak sesuai dengan harapan rakyat sebenarnya. Dua. Nah, yang ketiga tadi ada potensi polarisasi, ya, secara langsung itu, ya. Nah, jadi kan kita mendapatkan misalnya gara-gara pilkada suami istri nggak cakapan, Iya. tetangga nggak teguran, keluarga misalnya saling menghujat dan segala macam gitu. Jadi ada potensi polarisasi gitu. Nah, itu kan sebetulnya alasan-alasan kenapa kemudian ada opsi kembali ke Perwakilan, ya. perwakilan gitu loh. Nah, sekarang menurut saya kita harus sama-sama sebetulnya. Saya termasuk orang yang sebetulnya kita harus kaji elaborasi dalam-dalam. Lebih jauh lagi. Iya. Betulkah pilkada langsung itu, ya, kalau kita udah tahu penyakit yang tadi 3 itu, Iya. boleh nggak kita cari ini obatnya, tapi tetap langsung misalnya, Iya. gitu kan? Atau ada opsi lain, kita kembalikan ke DPRD yang juga tidak menjamin adanya potensi ini. Iya. Karena kalau dari segi mahal aja, Iya. ya misalnya, ya nggak ada jaminan juga kalau kembali DPRD nggak mahal juga. Iya. Gitu loh. Ini sudah mulai ada buat pembicaraan kepala-kepala daerah yang incumbent sekarang. Ada yang bilang sama saya juga, wah ini kalau kita kembali ke DPRD, saya lebih mahal lagi. Nah, jadi intinya begini, menurut saya ya, kalau 3 penyebab masalahnya ini, yang kita perangi ini adalah yang 3 ini. Betul. Karena 3 ini bisa berpotensi terjadi juga di langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi atau ada lagi nggak sumber potensi malah yang lain. Jadi menurut saya kita harus objektif saja. Kita harus fokus memetakan masalahnya tentang pemilihan kepala daerah itu di mana, ya kan? Kalau ketemu masalahnya, saya baru ketemu 3 misalnya sekarang. Mungkin ada yang lain. Nah, ini dulu kita apa untuk menjawab ini. Sehingga dimanapun nanti kita melaksanakannya, baik langsung maupun tidak langsung, semua masalah ini tidak terjadi. Itu satu. Yang kedua sebenarnya, kalaupun kita mau bicara tentang soal, kembali ke DPRD. Nah, saya punya 3 pendekatan. Yang saya sebutkan sebetulnya, mungkin idealnya sementara ini, kita ini melaksanakan pilkada secara asimetris. Asimetris itu ada yang tetap langsung,
ada yang tidak langsung, ya. Selama tadi masalah ini teratasi. Nah, misalnya asimetris yang pertama adalah pendekatan administrasi pemerintahan. Kita kan sebetulnya udah bisa mengetahui pusat pemerintahan eksekutif kita itu jenjangnya mana aja. Yang tertinggi itu pemerintah pusat, dipimpin oleh kepala negara namanya presiden, dibantu wakil presiden. Kemudian karena kita kemarin sudah menetapkan konsep otonomi daerah kita adalah titik sentralnya ada kabupaten kota, maka pusat sentra eksekutif kedua setelah pusat itu di kabupaten kota. Baru yang ketiga itu adalah di desa. Makanya pemerintah provinsi sama pemerintah kecamatan itu disebut adalah pemerintah perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk di provinsi dan kecamatan perpanjangan kabupaten kota. Betul. Nah, jadi ini nggak boleh disamain sebetulnya pemilihannya. Iya, jadi Bang, ada struktur kepemimpinan, presiden, bupati, wali kota, kades. Ada struktur koordinatif, Betul. gubernur, sama. Nah, Jadi sama dengan Batko dengan. saya baru mau bilang. Jadi sebetulnya HMI itu dari dulu sudah pakai konsep itu. Filosofi kepemimpinan Gitu loh. bagi dua. Pusat mana PB, cabang sama komisariat. Batko sama Rolkom itu sikapnya koordinatif. Gitu loh. Dan kalau koordinatif nggak perlu dipilih. Nggak perlu dipilih. Nah, jadi kalaupun mau pilihan langsung itu presiden, bupati atau wali kota atau kemudian dan kepala desa. Gitu. Nah, yang dua ini sebetulnya nggak usah. Nah, cuman bedanya kita sama di HMI, kita juga di Batko, di Korkom diatur pemilihannya. Di kita juga diatur di pemerintahan. Nah, di Undang-Undang 45 di sana dijelaskan bahwa gubernur itu masuk kategori kepala daerah. Sementara kepala daerah diatur di situ pemilihannya tinggal cuma dua, langsung dan tidak karena disebutkan secara demokratis. Nah, pemilihan demokratis di Indonesia selama ini kenal cuma dua, langsung dan tidak langsung. Nah, jadi kalau misalnya Pilpres ininya langsung, harusnya yang ini tidak langsung. Karena kalau kita tunjuk itu melanggar undang-undang. Nah, gitu. Nah, sama dengan camat juga kan begitu. Ditunjuk selama ini. Tapi dia tidak, karena camat tidak masuk kepala daerah, makanya bisa ditunjuk. Gitu. Rancu banget sistem. Nah, itu satu. Pendekatannya, jadi pendekatan administrasi pemerintahan, apakah eksekutif atau koordinatif. Yang kedua, pendekatan tiga ya. Kalaupun kerja kabupaten kota ini mau kita bagi juga secara asimetris, itu pendekatannya ada tiga. Satu soal pendekatan fiskal. Kemudian yang kedua pendekatan literasi pendidikan politik. Yang ketiga adalah apakah dia berpotensi terjadi polarisasi atau konflik sosial atau tidak. Nah, kalau misalnya fiskalnya rendah, literasi pendidikan politiknya juga masih belum bagus, terus apalagi rawan potensi konflik sosial, ini bagusnya tidak langsung, baik ke DPRD. Nah, yang sudah bagus fiskalnya, kemudian masyarakatnya sudah terdidik secara politik, aman, tidak ada, ya nggak apa-apa langsung saja. Gitu. Itu pendekatan yang kedua. Cuma memang problem indikatornya pada teknis, Pak. Nah, nanti problemnya kemudian bagaimana kita bisa betul-betul objektif menentukan mana yang langsung, mana yang fiskalnya cukup, mana yang literasinya ada. Nah, itu PR-nya. Nah, yang ketiga itu pendekatan tentang local wisdom. Nah, ada budaya Noken. Noken itu kan budaya, ya. Kayaknya kalau kita sepakat itu terus mau dikembangkan, ya, sebagai kekayaan budaya kita, itu harus diakomodir, ya. Kita kan selama ini kayak membohongi diri sendiri. Kita bilang kita melegalkan Noken, tapi kita bilang itu demokratis. Ya enggak. Gitu loh. Jadi kalau Noken ya Noken saja. Gitu loh. Jadi kita akomodir ya kekayaan kebudayaan kita di dalam perkembangan demokrasi kita. Itu yang tadi kita sebut sebagai demokrasi ala Indonesia itu. Nah, jadi menurut saya kembali ke pertanyaan awal tadi, ya sekarang kita petakan masalahnya apa. Kalau misalnya anggaran atau mahal, ya kita buat aturan yang supaya semuanya tidak boleh ada mengembangkan
money politics, vote buying, dimanapun, baik di langsung maupun tidak langsung. Misalnya gitu, ya kan? Kalau kemudian misalnya tadi bicara tentang soal kualitas kepala daerahnya, ya kita kriterianya ini diperketat. Misalnya sekarang kalau misalnya banyak kepala daerah yang terkena OTT, berarti kan masalah integritas. Ya. Nah, maka kemudian kriterianya diperkuat bagaimana mencari calon-calon kepala daerah yang berintegritas gitu. Nah, itu dulu ininya gitu. Iya Bang, jadi memang tadi Abang sampaikan ya soal perdebatan, soal rumusan sistem pemilu yang ideal itu masih sementara berlangsung ya di Senayan. Memang kami di daerah ya mengharapkan itu. Karena takut jangan sampai tinggal 2 hari mau pemilu baru undang-undangnya disahkan. Karena itu pengalaman nih Bang. Nah itu. Nanti MK buat putusan baru lagi nih kalau seperti ini. Nah kan itu dia. pasti terjadi kan. Makanya saya menghindari gugatan ya. 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 Jadi saya senang memberikan apresiasi ya teman-teman membuat forum-forum seperti ini supaya memang ini ada political education juga kepada masyarakat dan masyarakat juga kemudian ya jadi tercerahkan mendorong supaya undang-undang ini segera dibahas, jangan ditunda-tunda lagi. Gitu loh. Ini waktu kita udah mepet sebetulnya. Kan bulan depan sudah mulai dibuka atau dibentuk pansel pemilihan penyelenggara. Nah harusnya kan aturan mainnya beres dulu, baru dibuka tahapannya kan kira-kira gitu. Nah ini kan belum beres aturannya, ini udah main duluan nih, kan gitu. Nanti takutnya udah terpilih ada perubahan aturan main. Betul. Nah gitu loh. Oke Bang, kita udah di penghujung ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini Bang, apa yang Abang ingin pesan kepada kami yang ada di daerah? Iya, saya kira pertama buat saudara-saudara kita semua yang ada di daerah, buka mata, buka telinga, ya, ikut terus perkembangan kebangsaan kita, tidak boleh apatis, ya, tidak boleh cuek, kita harus berpartisipasi karena masa depan Indonesia ini bukan hanya ditentukan oleh orang-orang yang ada di Jakarta, ada orang yang di pejabat-pejabat, tapi itu ditentukan oleh Bapak Ibu semua warga negara Indonesia. Nah yang kedua khusus untuk pemilu sudah mulai dimarakkan diskusi-diskusi yang menghasilkan gagasan-gagasan apa tadi untuk menghasilkan pembangunan demokrasi ala Indonesia tadi, sistem demokrasi ala Indonesia. Saya kira masukan-masukan dari daerah yang tentu dengan kekayaan tradisi dan budayanya itu penting untuk menjadi warna tentang demokrasi Indonesia kita ke depan gitu. Nah yang ketiga ya kita harus persiapkan diri terus untuk menyambut ya pemilu kita, menyambut tentang perubahan-perubahan yang saya kira harus kita ikuti terus, adaptatif ya. Kita adaptasi terus supaya kita jangan kaget nanti tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan yang kita nggak siap, terus kemudian kita bereaksi terlalu berlebihan nanti bisa menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Saya kira gitu buat pesan kita semua. Baik, Bang Doli sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ya, atas waktu dan kesempatan termasuk tempat ini Bang Doli bisa menyesuaikan dengan kami. Ya mudah-mudahan kami doakan ya Bang Doli sehat terus. Amin. Karir Bang Doli tetap tambah naik dan cepat. Amin. Saya kira demikian ya kawan-kawan, itulah diskusi saya bersama dengan dua senior saya ini, Bang Doli kemudian Bang Ulis ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rahim Muryani undur diri dan kita jumpa di episode berikutnya.